Kami dari kelas 12 ingin menjelaskan peristiwa Rengas Dengklok. Tetapi sebelum itu izinkan kami perkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Tanisya Marwalina Sinare-Mare. Perkenalkan, nama saya Aulia Aprianti Sakaol. Perkenalkan, nama saya Ilana Kasuriku. Pendahuluan. Peristiwa Rengas Dengklok merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Peristiwa ini menjadi salah satu langkah yang mempercepat lahirnya proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Rengas Dengklok adalah sebuah daerah di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, di tempat Iyor Soekarno dan Dr. Muhammad Hatta dibawa oleh para pemuda untuk didesak agar segera memproklamasi kemerdekaan Indonesia. Peristiwa ini menunjukkan bahwa para pemuda memiliki semangat perjuangan yang tinggi dan ingin Indonesia memperoleh kemerdekaan. Sebagai hadiah dari Jepang, mereka ingin kemerdekaan diperoleh atas usaha dan keberanian bangsa Indonesia sendiri. Belakang peristiwa. Pada tahun 1945, Perang Dunia Kedua hampir berakhir. Jepang yang sebelumnya menguasai Indonesia mengalami kekalahan setelah kota Hiroshima dan Nagasaki dijatuhkan bom atom oleh Amerika Serikat pada tanggal 6-9 Agustus 1945. Akibatnya, pada 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita kekalahan Jepang segera diketahui oleh para pemuda Indonesia. Mereka menganggap saat itu adalah kesempatan terbaik untuk memproklamasikan kemerdekaan karena Jepang sudah tidak memiliki kekuasaan lagi di Indonesia. Namun, terjadi perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua. Golongan muda yang dipimpin oleh Vikana, Sukarni, Charles Saleh, dan tokoh lainnya menginginkan agar proklamasi dilakukan secepatnya mungkin tanpa menunggu persetujuan Jepang ataupun sidang PPKI. Menurut mereka, kemerdekaan harus murni berasal dari perjuangan bangsa Indonesia. Sementara itu, golongan tua yang dipimpin oleh Soekarno dan Hatta lebih berhati-hati. Mereka mempendapat bahwa proklamasi sebaiknya dilakukan melalui sidang PPKI agar tidak menimbulkan pertumpahan darah dan kekacauan. Karena kedua pihak tidak mencapai kesepakatan, para pemuda mengambil langkah yang lebih tegas. Penyusunan naskah proklamasi. Setelah tiba di Jakarta, Soekarno dan Hatta menuju rumah Laksamana Tadasi Maeda. Rumah tersebut dipilih karena dianggap aman untuk menyusun naskah proklamasi. Di rumah tersebut, Soekarno, Hatta, dan Ahmad Soebarjo merumuskan isi teks proklamasi. Setelah selesai ditulis oleh Soekarno, naskah tersebut kemudian diketik oleh Sayuti Nelik dengan beberapa perubahan kecil. Pada pagi hari tanggal 17 Agustus 1945, pukul 10 WIB, Ir Soekarno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di kediamannya yang berada di Jalan Pengawasan Timur nomor 56, Jakarta. Muhammad Hatta berdiri di samping Soekarno sebagai wakil bangsa Indonesia. Peristiwa pada dini hari di 16 Agustus 1945, golongan pemuda membawa Soekarno dan Hatta Resklok dengan tujuan menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang serta mendesak agar kemerdekaan segera diproklamasikan. Sesampainya di sana, mereka ditempatkan di rumah Dijau Tieng Siong dan terus didesak oleh para pemuda untuk segera mengambil keputusan. Sementara itu, di Jakarta, Atman Soebarjo berunding dengan golongan pemuda dan memberikan jaminan bahwa proklamasi akan dilakukan paling lambat 17 Agustus 1945. Setelah tercapai kesepakatan, pada sore hari Soekarno
dan Hatta kembali ke Jakarta, malam harinya mereka pergi ke rumah Laksmana Tadsi Madeda untuk menyusun teks proklamasi. Setelah teks selesai dibuat pada 17 Agustus 1945, Soekarno membaca proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Pembacaan proklamasi disambut dengan penuh haru dan semangat oleh rakyat Indonesia. Sejak saat itu, Indonesia menyatakan diri sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Tokoh-tokoh yang berperan. Beberapa tokoh yang berperan penting dalam peristiwa Rengas Dengklok antara lain Dr. Soekarno, Drs. Muhammad Hatta, Ahmad Soebarjo, Wikana, Sukarni, Charles Saleh, Sayusi Melik, Fatmawati, Samana, Tadasi, Meada. Masing-masing tokoh memiliki peran penting sehingga proklamasi kemerdekaan dapat terlaksana dengan baik. Demikianlah penjelasan kami. Sekian dan terima kasih.